Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hani Haulasari, MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Statistika Matematika, serta teman-teman sekalian. Baik, kami dari kelompok 8 kelas H2B3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami guna memenuhi penugasan akhir semester. Adapun penelitian yang telah kami lakukan dengan judul Perbandingan Performansi Support Vector Machine atau SVM dengan SMOTE dan penanganan outlier pada klasifikasi deteksi penyakit diabetes. Selanjutnya, adapun anggota dari kelompok 8 yang pertama yakni Firda Yunitasari dengan NIM 0904022152. Yang kedua yakni Maharani Sukma Kuntari dengan NIM 0904022154. Yang ketiga yakni Winda Aryati dengan NIM 0902022146. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi ini, yang pertama yakni latar belakang, yang kedua yakni tujuan penelitian, yang ketiga yakni metode penelitian, yang keempat yakni hasil pembahasan, dan yang kelima yakni kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang menyerang metabolisme kronis dengan pertanda tubuh tidak dapat memproses karbohidrat, protein, lemak sehingga kadar glukosa dalam tubuh tinggi. Beberapa pemicu terjadinya diabetes antara lain yang pertama ada faktor genetika, yaitu berdasarkan keturunan atau mutasi genetik. Yang kedua ada faktor gaya hidup seperti pola makan yang tidak sehat atau tidak teratur, kemudian kurangnya aktivitas fisik atau olahraga. Kemudian dapat kita lihat dari peta penyebaran kasus diabetes di seluruh dunia bahwa kasus diabetes ini pasti ada di setiap negaranya. Berdasarkan data dari WHO atau World Health Organization, pada tahun 2000 terdapat 171 juta jiwa pasien mengidap penyakit diabetes dan diprediksi akan mengalami kenaikan sebesar 114% pada tahun 2030 sehingga jumlah total kasus menjadi 336 juta jiwa. Cara mendiagnosis diabetes antara lain memeriksakan kadar gula darah, insulin, BMI, dan tekanan darah pada tubuh pasien. Pentingnya, pemeriksaan kadar gula darah secara berkala dapat menggunakan alat seperti gambar di samping, yaitu glumeter. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, kita dapat memprediksi kasus diabetes dengan menggunakan mesin learning dengan cara mengklasifikasikan data tersebut. Data tersebut dapat kita ambil dari sampel yang kita ambil dari setiap individu yang akan diteliti. Adapun beberapa jurnal penelitian terdahulu yang menjadi acuan kami dalam melakukan penelitian ini diantaranya penelitian tentang prediksi pada diabetes berbasis logistic regression dan SVM didapatkan hasil akurasi pada metode SVM sebesar 78,6% yang lebih tinggi dibandingkan metode logistic regression sebesar 78,1%. Selanjutnya, penelitian prediksi diabetes yang dilakukan dengan metode support vector machine atau SVM dengan hasil akurasi sebesar 98%. Selanjutnya, ada penelitian tentang pemodelan SVM Ambulance Data untuk klasifikasi keberhasilan studi mahasiswa Manchester IPB mendapatkan kesimpulan bahwa penanganan data tidak seimbang menggunakan metode Synthetic Minority Oversampling Technique atau SMOTE berhasil meningkatkan kinerja SVM dalam mengklasifikasi mahasiswa yang tidak lulus. Kemudian penelitian tentang deteksi COVID-19 dengan metode penanganan outlier SMOTE SVM sebagai filter pada peningkatan prediksi seseorang terkena virus dengan kesimpulan penanganan outlier dan SMOTE berhasil bekerja lebih baik. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan seberapa besar akurasi yang didapatkan dengan menggunakan metode SVM dengan atau tanpa SMOTE serta SVM dengan atau tanpa penanganan outlier. Topik pembahasan yang ketiga adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kami yakni Support Vector Machine atau SVM dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah fungsi sebagai garis pemisah antar kelas yang dapat disebut dengan hyperplane.
yang sesuai dengan inputan data dengan nilai error sekecil mungkin. Jadi dengan adanya metode supervector masif ini, kita dapat mengetahui garis seperti apakah sebagai pemisah antar kelas dengan error sekecil mungkin. Serta persamaan model SVM sebagai berikut. X dikali W ditambah V sama dengan 0, dengan nilai W adalah bobot dari SVM dan nilai B adalah suatu skalar. Serta dapat dilihat pula pada gambar di sebelah kanan merupakan visualisasi dari SVM. Dengan garis putus-putus tersebut merupakan hyperplane dan garis lurus yang mengelilingi garis putus-putus tersebut merupakan margin negatif maupun margin positif. Kemudian, garis pemisah atau hyperplane tersebut dapat berupa garis lurus maupun garis melengkung. Ini disebabkan dari rumus kernel. Terdapat 4 jenis kernel, yakni linear, polinomial, RBF Gaussian, dan sigmoid. Jika garis tersebut lurus, maka kernel yang digunakan adalah kernel linear, dan jika garis yang dihasilkan adalah lengkungan, maka kernel yang digunakan adalah non-linear atau selain dari kernel linear. Kemudian, adapun fitur selection yang digunakan pada penelitian kami ini yakni SMOTE. SMOTE ini diimplementasikan untuk mengatasi ketidaksamaan kelas. Teknik ini menyeimbangkan dataset dengan resampling sampel kelas minoritas atau yang paling sedikit dengan menambahkan sampel baru dari kelas minoritas. Jadi, tujuan dari SMOTE ini adalah menyeimbangkan data atau kelas data yang awalnya tidak seimbang menjadi seimbang. Kemudian, adapun data penelitian kami ini menggunakan data indikasi penyakit diabetes dengan variabel X-nya adalah kehamilan, glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, BMI, diabetes silsilah, dan usia. Sedangkan variabel Y-nya adalah label yang memiliki 2 jenis, yakni positif dan negatif. Data kami ini berjumlah 768 data. Terdapat langkah penelitian atau diagram alir pada penelitian kami. Yang pertama yakni mulai, kemudian dilanjut dengan input data, kemudian dilanjut dengan pre-processing data. Terdapat 2 skenario, yakni yang pertama penanganan outlier dan yang kedua tanpa penanganan outlier. Pada penanganan outlier terdapat 2 skenario lagi, yakni dengan SMOTE dan tanpa SMOTE. Kemudian dilakukan pembagian data, yakni 70/30, 80/20, dan 90/10. Kemudian, data latih tersebut menghasilkan klasifikasi SVM, dan hasil klasifikasi SVM dengan data uji akan menghasilkan prediksi diabetes. Dengan hasil akhirnya adalah hasil akurasi. Kemudian, dari hasil akurasi tersebut dilakukan evaluasi model. Ini merupakan skenario pertama. Kemudian, skenario kedua, yakni tanpa penanganan outlier, terdapat 2 skenario lagi, yakni dengan SMOTE dan tanpa SMOTE. Kemudian, dilakukan pembagian data sama dengan skenario sebelumnya, dan dihasilkan data latih yang menghasilkan klasifikasi SVM. Dari klasifikasi SVM dan data uji menghasilkan prediksi diabetes yang menghasilkan hasil akurasi. Dari hasil akurasi tersebut, maka dilakukan evaluasi model. Dan ini merupakan skenario yang kedua, dan diakhiri selesai. Baik, topik pembahasan yang keempat adalah hasil pembahasan yang diawali dengan statistika deskriptif. Dapat diketahui pada data indikasi penyakit diabetes ini memiliki 8 variabel prediktor dengan jumlahnya sebesar 768 data, dan pada variabel kehamilan, glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, serta BMI memiliki nilai minimum sebesar 0, dan pada variabel diabetes silsilah memiliki nilai minimum sebesar 0,078, dan pada variabel usia memiliki nilai minimum sebesar 21. Kemudian, ini merupakan histogram terhadap negatif diabetes maupun positif diabetes atau variabel respon yang disebut dengan label. Dapat diketahui bahwa histogram tersebut terdiri dari 8 variabel prediktor. Pada histogram kehamilan dengan skewness positif dan leptokurtosis, kemudian histogram glukosa dengan skewness negatif dan leptokurtosis, kemudian histogram tekanan darah dengan skewness 0 dan leptokurtosis, kemudian histogram insulin dengan skewness positif dan leptokurtosis, kemudian histogram BMI dengan skewness normal dan leptokurtosis, kemudian histogram silsilah diabetes dengan skewness positif dan leptokurtosis, kemudian histogram usia dengan skewness positif dan leptokurtosis. Nah, dari beberapa histogram yang telah divisualisasikan terdapat skewness yang bernilai 0 dan kurtosis bernilai 3. Maka dapat disimpulkan bahwa 8 variabel faktor penyebab penyakit diabetes di atas atau tersebut memiliki data yang tidak merata. Kemudian
Ini adalah sintak dari coding Python. Sintak coding pada penelitian kami ini yang pertama adalah install ingredient, yaitu package yang diperlukan penginstalan, kemudian mengimport package yang diperlukan dan membaca data. Data tersebut diupload pada Google Drive dan diakses. Data ini terdiri dari 9 variabel dengan 768 baris. Kemudian dengan sintak describe uas.describe, uas ini merupakan nama variabel dari data tersebut dan describe adalah suatu function atau sintak untuk mengetahui ringkasan dari data yang kita miliki, seperti jumlah, rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan sebagainya. Kemudian untuk mengetahui histogramnya, yakni menggunakan sintak yang pertama adalah terhadap outcome atau variabel responnya, yaitu 1 dan 0. Kemudian dilakukan subplot agar menjadi satu figur dan dapat diketahui hasil runnya adalah sebagai berikut. Pre-processing data. Yang pertama, kita akan mendeteksi adanya data kosong. Missing value atau data kosong merupakan hilangnya beberapa data yang telah diperoleh. Kemudian kita akan melakukan pendeteksian data kosong pada 9 variabel. Dan dapat diketahui bahwa dari 9 variabel tersebut tidak mempunyai data kosong, sehingga pada 766 baris itu juga tidak ada data kosong. Yang kedua, kita akan mendeteksi adanya outlier. Nah, dapat kita lihat dari gambar ini bahwa titik-titik yang berada jauh dari box plot itu merupakan outlier, sehingga perlu adanya penanganan outlier. Dan terdapat 218 data outlier. Sintak codingan Python. Cara mengetahui atau mendeteksi data kosong dengan cara kita menggunakan sintak is null dan sum. Kita run dulu dengan data UAS. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa 9 variabel tidak terdapat data kosong. Jadi benar 768 baris tersebut juga tidak ada data kosong. Kemudian kita akan mendeteksi adanya outlier dengan menggunakan visualisasi menggunakan Seaborn. Dapat dilihat dari gambar ini bahwa adanya nilai outlier atau pecicilan yang berada jauh dari box plot seperti ini dan ini. Nah, kemudian kita akan mendeteksi adanya outlier dengan function detect outlier. Kita menggunakan nilai kuartil 1 dan kuartil 3. Kemudian kita menggunakan index list sebagai nilai yang merupakan outlier, dan dapat kita lihat dari output bahwa semua ini adalah nilai outlier yang ada di 9 variabel tersebut. Selanjutnya adalah hubungan antar variabel dengan nilai multikolinearitas, yakni apabila korelasi lebih dari sama dengan 0,650. Kemudian, jenis korelasi yang digunakan adalah korelasi persen dengan rumus sebagai berikut. Setelah dilakukan pengujian korelasi atau hubungan antar variabel, dapat diketahui bahwa seluruh variabel pada data deteksi diabetes tidak memiliki korelasi lebih dari sama dengan 0,650, sehingga dapat disimpulkan bahwa data deteksi diabetes tersebut tidak mengalami multikolinearitas. Dan sintak coding Python sebagai berikut. Baik, dapat diketahui pada sintak codingan untuk melihat korelasi, yakni PLT figur dengan ukurannya adalah 12,9, kemudian memunculkan heatmap dengan variabel UAS, .chor. Chor ini adalah korelasi dengan FMT, yakni 3 angka di belakang koma, dan warnanya adalah Y1GNBU. Sehingga dapat diketahui bahwa ini adalah heatmap atau korelasi antar variabel pada data deteksi penyakit diabetes. Kemudian klasifikasi SVM. Dapat diketahui pada pie chart data terdapat 4 skenario, dengan skenario pertama adalah persentase label data awal. Nah, dapat diketahui pada persentase negatifnya sebesar 65,1%, ini dikarenakan terdapat 500 data. Kemudian pada persentase dengan label positif sebesar 34,9%,
Ini dikarenakan terdapat 268 data. Kemudian pada persentase label dismote atau skenario kedua dapat diketahui pada label negatif dan positif sama-sama terdapat 50% persentasenya. Ini dikarenakan setelah dilakukan filter selection, data tersebut berjumlah 1000 data dengan 500 data negatif dan 500 data berlabel positif. Kemudian pada skenario yang ketiga, yakni persentase label tanpa data outlier, diketahui pada persentase data dengan label negatifnya sebesar 64,7%. Ini dikarenakan terdapat 356 data dan pada persentase label positif terdapat 35,3%. Ini dikarenakan terdapat 194 data. Kemudian pada skenario yang keempat, yakni persentase label tanpa data outlier dengan dismote, dapat diketahui pada label negatif maupun positif berpresentase sebesar 50%. Ini dikarenakan setelah dilakukannya filter selection dismote, data tersebut sama-sama berjumlah 356 data. Selanjutnya adalah sintak coding pada Python. Baik, dapat diketahui pada sintak pie chart perbandingan atau pie chart per skenario-nya, yang pertama dilakukan adalah menghitung banyaknya data dalam kelas. Dengan skenario yang pertama yakni data UAS, skenario yang kedua yakni data UAS setelah dilakukan dismote, kemudian skenario yang ketiga yakni data UAS kemudian ditangani outlier, dan skenario yang keempat yakni data UAS yang telah ditangani outlier kemudian dismote. Kemudian dilakukan figur yakni dengan ukuran 15,4 dan dilakukan subplot agar figur tersebut menjadi satu. Dengan plt.py adalah suatu function atau sintak untuk memunculkan pie chart dengan variabel jumlah smote dan jumlah out, kemudian jumlah out smote adalah variabel pada perhitungan jumlah di setiap labelnya dengan labelnya negatif dan positif. Kemudian inilah hasil output dari codingan tersebut. Baik, pada skenario SPM tanpa penanganan outlier dilakukan 3 kali pembagian data, yakni 70 dibanding 30, 80 dibanding 20, dan 10 dibanding 10. Masing-masing pembagian data ini dilakukan pengujian pada 4 jenis kernel, yakni linear, RPF, polinomial, dan sigmoid. Pada masing-masing pembagian data dan jenis kernel dilakukan pengujian skenario A dan B, yang mana skenario A adalah pengujian SPM tanpa penanganan outlier dan tanpa smote. Kemudian skenario B adalah pengujian SPM tanpa penanganan outlier dengan smote. Setelah dilakukan pengujian pada skenario A didapatkan hasil terbaik, yakni 87% akurasinya dan 13% untuk errornya, dihasilkan oleh pembagian data 90 dibanding 10 pada kernel linear. Kemudian pada skenario B, yakni SPM tanpa penanganan outlier dengan smote, ditemukan hasil terbaik, yakni akurasi 88% dengan error 12%, dihasilkan oleh kernel RBF pada pembagian data 90 dibanding 10. Dapat disimpulkan bahwa skenario SPM tanpa penanganan outlier hasil terbaiknya dihasilkan oleh kernel RBF dengan pembagian data 90 dibanding 10. Berikut tentang coding pada skenario A atau skenario 1, yakni metode SWM tanpa penanganan outlier dan tanpa smote. Yang pertama dilakukan pembagian data, yakni 70 dibanding 30, dituliskan pada YT sama dengan 0,3. Kemudian kernel yang diujikan yakni RBF, linear, polinomial, dan sigmoid. Untuk kernel linear, sintak codingnya seperti ini dan mengikuti kernel-kernel yang lainnya. Kemudian untuk menunjukkan hasil akurasi pada kernel linear, pembagian data 70 dibanding 30 di print seperti ini, kemudian dimunculkan 3 angka di belakang koma dengan sintak seperti ini. Pada akurasi
akurasi kernel linear 70/30, yakni 78,4%. Kemudian pada kernel linear pembagian data 70/30, yakni 0,7045 atau 74,5%. Kemudian akurasi pada kernel RBF 70/30, yakni 75,8%. Kemudian akurasi pada kernel sigmoid pada pembagian data 70/30, yakni 71,9%. Kemudian dilakukan lagi pada pembagian data 80/20, dijelaskan pada test size-nya 0,2. Kemudian yang diujikan sama kernelnya adalah 4, RBF linear, poly, dan sigmoid. Kemudian dan dihasilkan klasifikasi akurasi linear pada pembagian data 80/20, yakni 82,5%, polinomialnya 75,3%, RBF-nya 0,792 atau 79,2%, kemudian sigmoidnya 76,6%. Kemudian pada pembagian data 90/10 dituliskan pada test size-nya 0,1 dan tetap kernel yang diujikan adalah 4, RBF linear dan polinomial serta sigmoid. Kemudian hasil yang dikeluarkan adalah pada kernel linear pembagian data 90/10 adalah 87%, polinomial 90/10 adalah 76,6%, RBF pada pembagian data 90/10 adalah 83,1%, sigmoid 90/10 adalah 74%. Kemudian pada skenario B, SVM tanpa penanganan outlier dan SMOTE. Pada sebelum di SMOTE, data positif diabetes sebanyak 268 dan data sebelum di SMOTE pada kategori negatif diabetes adalah 500 orang. Kemudian setelah di SMOTE, kategori positif diabetes menjadi 500 dan kategori negatif diabetes sama sebesar 500 orang. Kemudian dilakukan pengujian pada pembagian data 90/10 dengan dituliskan test size-nya 0,1 dan diujikan sama kernelnya, yakni sebanyak 4, RBF linear, poly, dan sigmoid. Dan yang dihasilkan adalah pada linear pembagian data 90/10 yakni 0,76 atau 76%, RBF 90/10 yakni 88%, dan polinomial menghasilkan 81% dan sigmoid menghasilkan 72%. Kemudian pada pembagian 80/20 dituliskan test size-nya 0,2 dengan kernel yang diujikan adalah RBF linear, poly, dan sigmoid. Kemudian hasil yang dihasilkan adalah linear sebesar 78%, RBF-nya sebesar 85%, polinomialnya sebesar 80%, sigmoidnya sebesar 76%. Kemudian pada pembagian data 70/30 dituliskan tesnya 0,3. Kemudian yang diujikan juga sama 4 jenis kernel, yakni RBF linear, poly, dan sigmoid. Kemudian yang dihasilkan adalah pada kernel linear 78,7%, RBF-nya sebesar 83,3%, polinomialnya sebesar 79,3%, sigmoidnya sebesar 70%. Kemudian ada pun konfusi matriks di bagian kiri atas, yakni konfusi matriks pada skenario A, yakni SVM tanpa penanganan outlier dan tanpa SMOTE. Kemudian di bagian kiri bawah, yakni konfusi matriks SVM tanpa penanganan outlier dan dengan SMOTE. Dan dihasilkan presisi pada skenario A, rataan makro 87% dan rataan terimbangnya 84%. Pada presisi skenario B, rataan makronya 88% dan rataan terimbangnya juga 88%. Pada sensitivitas pada skenario A, yakni rataan makronya 87% dan rataan terimbangnya 87%. Kemudian sensitivitas pada skenario B, yakni rataan makronya 88% dan rataan terimbangnya 88%. Konfusi matriks pada skenario A, yakni SVM tanpa penanganan outlier serta tanpa SMOTE, dihasilkan pada konfusi matriks, yakni true positifnya sebesar 48, true negatifnya atau TN-nya 19, false positifnya atau FP sebanyak 3, dan false negatif sebanyak 7. Tingkat presisi yakni 87% serta recall-nya
sebesar 84%. Kemudian konfusi matrik yang dihasilkan pada skenario B, yakni SVM tanpa penanganan outlier dan SMOTE, yakni true positif atau TP-nya 47 dan true negatif atau TN-nya sebesar 41, false positifnya adalah 7, false negatifnya adalah 5. Adapun perbandingan visualisasi konfusi matrik antara skenario A di sebelah kiri dan skenario B di sebelah kanan. Kemudian data dengan penanganan outlier, pada penelitian kami membagi data tersebut menjadi 3, yaitu pembagian 70 banding 30, 80 banding 20, dan 90 banding 10. Dengan menggunakan 4 jenis kernel, yaitu linear, RBF, polinomial, dan sigmoid. Dengan 2 skenario, yaitu skenario A, SVM dengan penanganan outlier dan tanpa SMOTE, dan skenario B, SVM dengan penanganan outlier dengan SMOTE. Dapat dilihat bahwa akurasi tertingginya yaitu terdapat pada pembagian 10 banding 10 pada jenis kernel linear dan RBF pada skenario A dengan nilai sebesar 0,8. Pembagian data dengan penanganan outlier. Nah, sebelumnya kita telah mendeteksi adanya data outlier. Kemudian karena terjadinya data outlier pada 9 variabel, kita akan menghapus baris data yang terindikasi outlier dengan cara kita mengdrop data yang outlier karena merupakan data kesehatan. Nah, dapat dilihat bahwa dari 768 dengan 9 variabel kita drop data outliernya sehingga sekarang menjadi 556 data baris dan 9 variabel. Kemudian kita juga mengedrop data dari outcome, yaitu variabel X-nya dan variabel Y-nya juga. Setelah itu kita akan membagi data menjadi pembagian. Yang pertama pembagian 70-30. Kita akan membaginya menjadi data train dan data testing. Kemudian kita menggunakan sintak yaitu Escalon processing dan standard scalar. Dengan kernel yang kita pakai adalah RBF, linear, polinomial, dan sigmoid. Agar kita kemudian kita sini akan melihat akurasinya bahwa 70-30 di linear 0,7, polinya 0,77, RBF-nya 0,76, dan sigmoidnya 0,74. Nah, untuk pembagian 80 banding 20 juga sama seperti 70 banding 30 sehingga mendapatkan nilai akurasi yaitu sebesar untuk linearnya 0,79, untuk polinomialnya 0,78, RBF-nya 0,76 dan sigmoidnya 0,745. Kemudian yang ketiga pembagian 90 dan banding 10. Dapat kita lihat kita menggunakan sintak yang sama juga dengan sebelumnya, dengan kernel RBF, linear, polinomial, dan sigmoid, dan mendapatkan nilai akurasi yaitu untuk linearnya 0,8, polinomialnya 0,78, RBF-nya 0,8, dan sigmoidnya 0,67. Pembagian data penanganan outlier, confusion matriknya dapat kita lihat dari gambar di samping bahwa nilai presisi tertinggi itu pada skenario A dengan rataan makro 0,79 dan rataan tertimbang yaitu 0,8. Dan sensitivitasnya, nilai akurasi tertingginya terdapat pada skenario B untuk rataan makronya sebesar 0,76 dan untuk tertingginya di rataan tertimbang di skenario A yaitu 0,8. Kemudian kita akan mengecek confusion matriknya yaitu menggunakan Escalon matrix. Dapat kita cek untuk true positifnya atau TP-nya terdapat 3, 4 dan TN-nya atau true negatifnya 10, false positifnya 3 dan false negatifnya 8. Dan kita akan membentuk dan terdapat nilai akurasi presisinya itu seperti yang sudah dijelaskan di PowerPoint seperti ini. Ini adalah visualisasi hasil prediksi. Hasil prediksi SVM tanpa penanganan outlier dengan SMOTE
Dengan kernel RBF pembagian data 90:10, dapat diketahui bahwa senter yang berwarna kuning memiliki keterangan 1 atau positif diabetes dan senter yang berwarna merah memiliki keterangan 0 atau negatif diabetes yang sesuai dengan color bar. Sedangkan garis biru tersebut disebut dengan hyperplan atau yang membedakan antar dua kelompok, dan garis putus-putus tersebut disebut dengan margin atau estimasi pembeda kelas. Terdapat senter yang berwarna merah atau kuning tersebut berada di margin yang mendekati hyperplan. Ini disebabkan karena akurasi tersebut bernilai 0,880 atau 88% dengan nilai error sebesar 0,120 atau 12%. Kemudian, yakni yang kelima, topik pembahasan kami adalah kesimpulan. Pada penelitian ini menggunakan data diabetes dengan beberapa variabel yang mempengaruhinya. Pada variabel 0 atau negatif berjumlah 500 data, sedangkan pada variabel 1 atau positif berjumlah sebanyak 268 data. Sehingga dapat disimpulkan data ini didominasi dengan kasus negatif diabetes. Seluruh variabel divisualisasikan dengan histogram yang menunjukkan bahwa keseluruhan variabel yang akan diuji memiliki data yang tidak merata. Pada penelitian ini dilakukan 4 pengujian dengan tujuan untuk membandingkan hasil akhir dari pengujian tersebut. Nah, gunanya untuk mencari model dengan akurasi tertinggi. Pada pengujian pertama, yakni menggunakan SVM, pengujian yang kedua, yakni SVM dengan SMOTE, kemudian pengujian yang ketiga, yakni SVM dengan SMOTE dengan penanganan outlier, dan pengujian yang terakhir atau yang keempat, yakni menguji SVM dengan SMOTE dengan penanganan outlier. Kemudian dari keempat skenario tersebut yang telah diujikan, akurasi terbaik dihasilkan oleh skenario yang kedua, yakni SVM dengan SMOTE. Pada skenario SVM dengan SMOTE menghasilkan nilai akurasi dengan kernel RBF sebesar 88% dengan nilai error sebesar 12%. Hal tersebut didapatkan dari pembagian data uji dan data latih sebesar 10:90. Dengan skenario SVM dengan SMOTE ini memiliki nilai presisi dan rataan makro dan rataan tertimbang sebesar 0,880 dan nilai sensitivitas pada rataan makro serta rataan tertimbang sebesar 0,880. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klasifikasi diabetes menggunakan 8 variabel faktor lebih akurat jika dilakukan dengan metode Super Vector Machine atau SVM dengan penanganan imbalance data atau Vector Selection yakni SMOTE. Serta dapat disimpulkan bahwa pembagian data tersebut memiliki pengaruh pada suatu skenario pengujian. Terima kasih. Malam minggu makan bakmi, makannya di tengah kota. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.